Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin wa man minkumul wafa amma ba'd. Ikhwati fillah arhamin wa iyakumullah. Mohon maaf untuk minggu ini atau pekan ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan liqaat kita, tapi insyaallah kita fasilitasi dengan jarak jauh saja dengan video ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk bertalabul ilmi dan menjadikan ini wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas atau menerjemahkan saja hadis ke-36 dari Arba'in An-Nawawi yang di sini terdapat berbagai keutamaan dan ilmu yang sangat luar biasa luas yang harus kita fahami, yang bisa kita sama-sama simpulkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita perhatikan hadis yang bisa kita lihat di layar, mungkin ada ya. Silahkan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala musri'in yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yatamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a fi 'amalihi lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Khotifillah rahmani wa iyakumullah. Dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Ini adalah poin pertama yang ada dalam hadis Arba'in An-Nawawi ya, di hadis yang ke-36 ini ya. Poin ini adalah poin yang barangkali harus kita pahami ya. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk senantiasa peduli kepada orang lain ya, peduli kepada orang lain. Terlebih khusus sekarang di era COVID-19 ini gitu ya. Ini adalah tempat kita, ini adalah waktu kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan khairukum ya, sebaik-baik kalian anfa'uhum linnas ya, yang terpaling baik atau paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Ini seiring dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat ya. Bukankah kita ini menginginkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Maka wasilah yang bisa kita gunakan adalah berikanlah manfaat kepada orang lain, bantulah orang lain sebisa kita ya, semampu kita. Dengan hal seperti itu insyaallah Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita di hari kiamat insyaallah ya. Nah, poin yang pentingnya adalah mari kita memberikan manfaat ketika kita memiliki harta yang berlebih atau cukup ya. Silahkan kita berikan kepada seseorang atau kepada keluarga kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang barangkali membutuhkan bantuan-bantuan kita ya. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan ya, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat ya. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, akan Allah tutupkan aibnya di dunia dan akhirat ya. Nah, ini poin yang kedua ini adalah apa yang bisa kita lakukan berupa akhlak ya. Yang pertama, siapa yang memudahkan orang lain ya, memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan ia ya di dunia maupun akhirat. Maka saya teringat ucapan ustaz saya di Al-Imarat ya,
beliau ini menyampaikan ketika memberikan mata kuliah ya tentang ahbib man fil ardi yuhibbukumullah yuhibbuka fil man fis sama gitu ya. Saya lupa lagi ya. Intinya begini ya, cintailah siapa yang ada di dunia ya, maka akan mencintaimu siapa yang ada di langit ya. Ahbib man fil ardi yuhibbuka man fis sama gitu ya, kalau misalnya cintai siapa yang ada di muka bumi maka akan mencintaimu siapa yang ada di langit yang gitu. Ini diterjemahkan oleh beliau dengan kepedulian kita kepada orang lain. Kadang kita sulit untuk memudahkan urusan-urusan orang lain berkenaan tentang urusan dia dengan kita misalnya gitu ya. Kita persulit, kita buat ribet dan sebagainya. Nah, ini adalah bukan karakter seorang muslim gitu ya. Tapi ketika kita menjadi seorang muslim, maka mudahkanlah ya kesempatan orang lain untuk melakukan pekerjaan dan sebagainya gitu. Mudahkanlah ya. Ditolong gitu ya. Nah, kemudian man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Kemudian siapa yang menolong atau menutupi seorang muslim ya, menutupi keburukannya ya, tidak diumbar keburukan orang lain ya kepada orang lain juga, maka di sini adalah tingkat akhlak yang paling tinggi gitu ya. Karena ini sepertinya memang agak berat ya, termasuk diri saya pribadi ya, ketika ada keburukan dari orang lain dan kita mengetahui dia ini adalah orang beriman sama seperti kita, melaksanakan sholat sama seperti kita, tapi sangat mudah sekali kita ketika melihat keburukan beliau ya, terkadang kita bicarakan beliau di belakang kita gitu ya. Ini juga barangkali harus perlu latihan ya, latihan yang sangat ekstra agar memang Allah menjadikan diri kita ini adalah hamba yang wara ya. Wara itu adalah berhati-hati gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah di poin yang kedua ini adalah mari kita berusaha untuk senantiasa memudahkan orang lain, kemudian juga sebisa kita untuk menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain ya. Karena Allah SWT pun menyampaikan kepada kita ya, ketika kita nanti disuruh oleh Allah memakan bangkai saudara kita sendiri, pasti kita akan merasa jijik gitu ya, merasa tidak suka. Nah, begitulah harusnya kita merasa tidak suka ketika ingin membicarakan teman-teman kita, saudara-saudara kita seperti itu ya. Kemudian Allah SWT dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini, Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Wah ya, jadi Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Nah, artinya adalah berikan yang terbaik untuk saudara kita, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semua gitu ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan maka lakukanlah gitu ya untuk orang lain, maka Allah akan menolong kita dalam keadaan kita ketika kesulitan ataupun apapun gitu ya. Nah, teman-teman Allah, kemudian selanjutnya siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini sering kita bahas, sering kita sampaikan ya. Siapa yang menempuh suatu jalan ilmu, berusaha ya, kalau misalnya kita mungkin berusaha untuk liko ya, menjadwal liko dan sebagainya, datang jauh-jauh dan sebagainya. Nah, ini semoga kita ini termasuk kepada hadis ini ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga ya. Kemudian ini juga sudah kita sering bahas, sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah ya, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk-makhluk di sisinya, yaitu malaikat-malaikatnya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Wah, Masya Allah ya. Ya teman-teman rahmat Allah, di poin yang ketiga ini ya, tadi siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ini adalah harus menjadi motivasi kita untuk semangat belajar, semangat berguru, semangat untuk senantiasa mengejar di mana guru-guru kita, posisinya di mana. Mau ngajak liko di rumahnya, kejar ke rumahnya ya. Mau belajar di manapun dikejar. Wah, ini luar biasa gitu ya. Ini adalah sebuah adab yang barangkali harus kita kedepankan ya. Kadang kita malah kebalik gitu ya. Justru guru kita yang mendatangi kita gitu ya.
Ini kebalik ya, harusnya kita yang mendatangi guru-guru kita. Guru kita maunya di mana, yuk kita datang ya. Pemurabi kita maunya di mana, kita datang. Nah, ini adalah bentuk dari adab yang bisa kita sempurnakan ikhtiarnya, yang semoga memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kemudian ini adalah motivasi kita untuk senantiasa bermajelis ya, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu rumah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah ya. Di sana dibacakan Al-Quran ya, saling mengajari satu sama lain, saling menasihati satu sama lain, maka akan Allah berikan kepadanya ketenangan ya, dan dilimpahkan kepada mereka rahmat. Masya Allah ya, ini sudah kita sering bahas gitu ya. Kemudian mereka dikelilingi malaikat yang senantiasa mendoakan mereka, kemudian menyebut-nyebut mereka gitu ya. Dan Allah sendiri pun dzakarahumullahu fi man indah ya. Allah menyebut-nyebut orang-orang yang berkumpul di majelis itu ya, mungkin memujinya, mungkin mengagungkannya gitu ya, di hadapan para malaikatnya, makhluk-makhluk Allah yang mulia gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah poin yang paling harus dijadikan pegangan, yaitu siapa yang lambat amalnya ya, siapa yang lambat amalnya, sedikit amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya ya. Itu tidak akan pernah bisa dipercepat atau diperbanyak oleh nasabnya ya. Dia memiliki keturunan atau nasab kepada kiai, ustadz, syekh ya, habib dan sebagainya, tapi karena amalnya biasa-biasa saja, ini tidak bisa menjadi luar biasa gitu. Tidak bisa menjadi luar biasa dikarenakan nasabnya yang mulia ke atas gitu ya. Misalnya ayahnya penghafal Quran, hafal Al-Quran 30 juz, tapi anaknya misalnya tidak mengikuti ayah dan ibunya misalnya hafal Quran. Ini juga tidak bisa dipercepat oleh nasabnya ya. Tiba-tiba amalnya jadi besar gitu karena ayahnya penghafal Quran, enggak juga gitu ya. Jadi oleh karena itu artinya adalah ketika nanti kita dihadapkan kepada Allah ya, maka kita ini nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri ya. Sebenarnya hakikatnya begitu ya. Jangan mengandalkan syafaat ya. Kita tahu syafaatul mukmin, syafaatul malaikah ya, syafaatul Nabi SAW dan sebagainya. Banyak syafaat yang akan Allah berikan kepada kita semua. Tapi kalau kita bergantung kepada syafaat, maka celakalah, karena syafaat itu illa biidznillah ya. Syafaat itu bisa diberikan kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan itu, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaat itu ya. Jadi oleh karena itu berusahalah ya diri kita untuk menjadi lebih baik, berusaha sendiri, jangan sampai kita ini bergantung kepada amal-amal orang lain ya. Maka perjuangkanlah diri kita di hadapan Allah. Nah, setelah kita memperjuangkan diri kita, maka kalau Allah memberikan ridho kepada kita, kita masuk surga, kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya Allah SWT, maka disitulah kita bisa berjuang untuk orang-orang yang kita cintai ya, ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita ya. Andaikan kita sudah masuk surga, maka carilah mereka semua di surganya Allah SWT ya, atau agar bisa berkumpul dengan kita. Baik, sampai sini dulu barangkali yang bisa kita bahas ya. Poin yang bisa kita ambil yang pertama adalah siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka akan dia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya pembalasan di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan jenis perbuatannya ya. Kalau pembalasan di sisi Allah itu tadi sesuai dengan jenis perbuatannya. Kalau jenis perbuatannya berat, ya berat nih ujiannya, pasti pahalanya gede gitu ya, atau sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala ya. Dan 4, membenarkan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di dalamnya agar tidak menggugurkan pahala sehingga amalnya dan kesungguhannya sia-sia gitu ya. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan kemudian meminta kemudahan darinya, karena ketaatan tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayang Allah SWT. Jadi rahmat Allah adalah yang paling bisa kita minta kepada Allah SWT. Kemudian selalu membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Kemudian yang terakhir, keutamaan duduk di rumah Allah, tadi mengkaji ilmu, tadi majelis-majelis ilmu. Itu yang barangkali bisa kita simpulkan di kesimpulan terakhir di video kali ini. Baik teman-teman, rahmatullah, itu saja yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan poin-poin yang barangkali ada yang sudah kita sampaikan dan sudah kita bahas, kita sampaikan kembali. Tapi semoga tidak mengurangi semangat antum semua untuk belajar ya, dimanapun, kapanpun, dan tetaplah istiqomah di jalan Allah SWT. Jaga diri kita ya,
agar diri kita senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian ingat materi liqaat yang minggu kemarin ya, la tubtilu ma aslaftum fi syahri Ramadan ya, jangan sampai kamu memporak-porandakan hasil perjuanganmu di bulan Ramadan gitu ya. Luar biasa ya, ngaji, sholat malam dan sebagainya itu kamu kerjakan semua, tapi kamu porak-porandakan itu amal-amal tersebut dengan apa? Dengan maksiat ya, dengan maksiat ya. Makanya kita ketahui i'lamu ya, maka ketahuilah ya, annal hasanah ya yudhibna sayyi'at, bahwa yang namanya amal-amal kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan ya. Wa kadzalika as-sayyi'at yubtilna al-hasanah ya. Maka ketahui juga bahwa kebalikannya juga sama gitu ya. Kalau amal-amal keburukan pun bisa menghapuskan amal-amal yang baik. Hati-hati gitu ya. Kemarin kita pernah bahas tentang seseorang yang datang kepada Allah membawa pahala segunung tihamah ya, luar biasa banyak. Tiba-tiba Allah hilangkan pahala tersebut ya, dikarenakan apa? Dia mengerjakan kemaksiatan ketika dia sendiri. Nah, kemarin kita evaluasi maksiat apa sih yang dilakukan sendiri yang bisa menghabiskan amalan-amalan sebesar itu gitu ya. Kalau kita evaluasi amalan kecil apa ya, maksiat apa sih yang dilakukan sebesar apa gitu, maksiat kan tidak lebih besar daripada membunuh, berzina dan sebagainya, dilakukan ketika sendirian. Apa artinya? Adalah kemaksiatan sekecil apapun akan berdampak kepada amal-amal kita. Hati-hati ya. Jadi maka apa ibaratnya kesimpulan para ulama itu luar biasa ya. Para ulama menyampaikan jangan engkau melihat ya dosa-dosa yang kau lakukan itu seperti lalat yang menempel di hidungmu, kan begitu ya, yang kau tinggal begini saja hilang itu ya dosa-dosanya. Tapi jadikanlah dosa-dosamu itu seperti gunung ya, yang sangat besar yang akan kelak tiba-tiba akan menghantam engkau, kan gitu. Itulah yang barangkali bisa kita evaluasi di video ini ya. Diingat-ingat ya pertanyaan itu ya, apa sih amalan apa sih yang dilakukan ketika sendirian yang bisa menghancurkan semua amal. Masya Allah ya, berarti amal-amal kecil pun bisa kemaksiatan kecil-kecil apapun akan berdampak kepada amal kita. Maka jangan sampai porak-porandakan amal-amal kalian, dijaga dengan baik ya, dan istiqomahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Skip saja dulu biar tidak terlalu panjang. Syukran ala husni ihtimamikum. Asyukurkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.